Kenalin, nama aku adalah Febriani Pratiwi, NPM 1210279. Di video kali ini, aku bakal ngebahas materi tentang human capital. Apa sih human capital? Buat kalian yang mau tahu, tonton videonya sampai akhir ya. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian human capital. Modal manusia dalam bahasa Inggris, human capital adalah aset berharga bagi keberlangsungan dan kemajuan bisnis. Human capital adalah modal manusia yang bermanfaat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, termasuk di dalamnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Secara definisi, human capital dapat diartikan sebagai modal manusia, di mana lebih lanjut modal manusia ini adalah kumpulan aspek pengetahuan, keahlian, kemampuan, hingga keterampilan apa saja yang membentuk seorang manusia sebagai aset dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, peran human capital. Yang pertama, yaitu sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama ada aset finansial. Misalnya, uang tunai dan surat berharga. Aset disebut finansial capital. Yang kedua, di sini ada aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Dan yang terakhir, ada aset tak berwujud, modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, modal intelektual. Dilanjut dengan peran human capital yang kedua, yaitu hubungan kompetensi karyawan dengan human capital dapat meningkatkan kompetensi karyawan. Tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Dan di sini ada 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu 5B. Yang pertama, buy atau membeli, mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua, build atau membangun, investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Ketiga, ada borrow atau meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kinerja baru. Keempat, bounce atau melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Yang terakhir, bind atau mengikat. Mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Transformasi peran divisi sumber daya manusia. Yang pertama, strategi partner, yaitu Departemen Sumber Daya Manusia harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Kedua, ahli administrasi atau administrative expert, yaitu membantu tercapainya efisien administrasi dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Employee Champion. Departemen Sumber Daya Manusia harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Change Agent atau agen perubahan. Departemen Sumber Daya Manusia harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Selanjutnya, mengidentifikasi human capital. 2 hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Dan yang kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital
dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu yang pertama, commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis, misal kemampuan untuk mengetik atau kemampuan komputer. Yang kedua, leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misal, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Yang ketiga, proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan merek. Oke, cukup segitu video kali ini. Jangan lupa buat like, comment, subscribe. Bye!